Shalom semua pemirsa All by Grace yang dikasihi Tuhan. Kita berbahagia bisa berjumpa kembali dalam program kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, anugerah dan pimpinan-Mu, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada semata-mata karena kebaikan, kemurahan, dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami kasih karunia-Mu lebih dan urapan-Mu lebih, sehingga kami boleh mendengar dengan hati dan mau mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami melalui program All by Grace kali ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa dan menyerahkan acara berikut ini. Haleluya, amin. Haleluya. Setiap orang perlu terobosan, hidup berubah muliakan Tuhan, jadi terang dunia dan garam, hidup berkemenangan. Setiap orang perlu terobosan, dampak hidup kan terpancarkan, banyak jiwa diselamatkan, hidup diubahkan. Teguh untuk terobosan, kan terjadi perubahan, tak jadi sandungan, permalukan nama Tuhan. Setiap orang perlu terobosan, dampak hidup kan terpancarkan, banyak jiwa diselamatkan, hidup diubahkan. Teguh terus terobosan, kan terjadi perubahan, tak jadi sandungan, permalukan nama Tuhan. Setiap orang perlu terobosan, dampak hidup kan terpancarkan, banyak jiwa diselamatkan, hidup diubahkan, hidup diubahkan, hidup diubahkan. Ya, bagi mereka yang kuliah atau bekerja atau yang berusaha di kota Jakarta, kemacetan di perjalanan merupakan suatu kenyataan yang lazim dialami dan sampai hari ini pun masih sering terjadi juga. Ketika berada di tengah kemacetan, tak seorang pun menyukainya. Sebaliknya, semua orang pasti berharap dapat segera menerobos kemacetan tersebut sehingga dapat melanjutkan perjalanan dengan lancar hingga ke tujuan. Demikian juga di dalam berbagai aspek kehidupan setiap insan. Pasti pernah dan mungkin saja akan berhadapan dengan tantangan, halangan, yang berakibat kemacetan dalam berbagai bentuk di berbagai area kehidupan. Dalam keadaan demikian, sudah barang tentu yang diharapkan dan diperlukan adalah terobosan agar jangan stagnan, jangan macet, dan dapat melangkah maju tanpa terhenti oleh karena kemacetan yang terjadi. Ada orang tertentu, kita lihat selalu saja dia mengalami kegagalan dalam berbagai bidang pekerjaan, usaha, dan dalam upaya untuk mendapatkan pasangan hidup serta membangun rumah tangga. Terhadap orang yang demikian, sah-sah saja kalau kita berkomentar dengan istilah-istilah sebagai berikut. Wah, dia mungkin lagi naas nih, lagi sial. Dia belum beruntung, belum berkesempatan kali. Ya, belum tiba waktunya, tertipu, kurang pengalaman, terlalu lugu, kurang gesit, tersaingi orang lain, dan sebagainya. Padahal segala kegagalan yang dialami sangat berkaitan dengan terobosan yang diperlukan, baik terobosan dalam mindset, ya, dalam paradigma, dalam karakter, gaya hidup, cara bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama, kelemahan mentalitas, kelemahan karakter, terobosan dalam cara dan sikap kerja, dan terobosan dalam menata keuangan, serta hal-hal lain sebagainya. Bayangkan saja, bangun tidur saja sudah lewat jam makan siang. Bagaimana dan di mana ada perusahaan yang mau menerima karyawan yang seperti demikian?
Apalagi kalau menjadi pengusaha, bangun tidurnya sudah siang hari. Bagaimana bisa berhasil? Karena itu mereka harus terobos kebiasaan jam tidurnya yang larut malam agar jangan lagi bangun siang. Selain itu, sebagai pengusaha harus juga mengalami terobosan dalam hal manajemen, terobosan dengan mengadakan berbagai inovasi dalam menjalankan usahanya. Ya, tidak boleh pasif, tidak boleh juga dia konservatif alias kuno, harus bisa sinergi, peka untuk diversifikasi sebagai upaya demi ekspansi daripada usaha yang dikelolanya. Perihal gagal terus untuk mendapat pasangan hidup dan membangun rumah tangga. Bagaimana tidak gagal? Belum tentu gadis yang disukainya bisa menerima dan menyukainya kembali. Namun dia sudah GR, ya, dia sudah pede seolah-olah pasti bisa dapat. Padahal belum tentu yang sang wanita itu atau sang pria itu bisa membalas kasih atau perhatiannya. Apalagi tanpa disadari, dirinya itu memiliki karakter perilaku yang posesif, otoriter, maunya menang sendiri, selalu menuntut didengar tanpa mau mendengar, merasa diri benar, belum lagi pelitnya minta ampun, sampai-sampai hampir tidak pernah traktir makan atau minum, bahkan orangnya tidak kenal lemah lembut, nggak ada namanya istilah romantis, care, pokoknya semua yang jelek diborong habis olehnya. Pantas saja orang seperti begini selalu gagal menemukan pasangan hidup. Ya, seharusnya serius untuk mengadakan terobosan dalam dirinya berhubung dengan segala karakter atau sifat-sifat jelek yang disebutkan di atas tadi, sehingga ya tidak lagi terus gagal dalam menemukan pasangan hidup. Tak terpungkiri, dalam kenyataan terdapat banyak kesaksian hidup dari orang-orang yang telah mengalami terobosan yang luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak tertahan atau macet, apalagi ditarik mundur dari langkah mereka menuju keberhasilan yang patut untuk dibanggakan. Terobosan yang mereka alami tercermin di berbagai area kehidupan, baik menyangkut diri pribadi, termasuk karakter, konsep hidup, gaya hidup, perilaku, tutur kata, kehidupan rohani, maupun terobosan yang berkaitan dengan kehidupan dengan sesama manusia. Ketika berbicara mengenai terobosan dalam kehidupan rohani, perubahan hidup yang signifikan terjadi pada mereka dari suam-suam kuku menjadi berapi-api, ya, berkobar-kobar, bersemangat untuk mengejar perkara-perkara rohani, beribadah, berdoa, membaca Alkitab dengan teratur dan tekun, bahkan memiliki kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan dengan rela bayar harga. Setelah mengalami terobosan, mereka yang menjauh dari Tuhan mendapat kembali kasih mula-mula, sehingga ingin selalu dekat-dekat dengan Tuhan, rindu memuji dan menyembah Tuhan selalu. Seiring dengan terobosan yang dialami, perubahan hidup dan kehidupan mereka sungguh sangat mengagumkan. Di antara mereka ada yang mengalami keberhasilan di berbagai area kehidupan seperti prestasi dan promosi dalam pekerjaan, pemulihan kesehatan, pemulihan kehidupan keluarga, pemulihan ekonomi, dan bagi mereka yang menjadi pengusaha, mereka mengalami mujizat keuangan yang luar biasa karena diberkati Tuhan dengan dahsyat hingga dapat menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan melalui berbagai pelayanan di gereja dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Adalah baik jika kita juga rindu untuk dapat mengalami terobosan sedemikian. Rindu hidup dipulihkan, rindu dapat melayani Tuhan lebih-lebih lagi, rindu perubahan hidup yang signifikan, rindu hidup berdampak lebih dan bisa menjadi berkat. Namun dalam kenyataan, banyak orang percaya yang hidupnya tetap sama. Biasa-biasa saja, walaupun sudah lama mengikut Tuhan, hidup mereka tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, tidak pernah alami terobosan. Padahal sebagai Bapa yang baik, Tuhan ingin melihat anak-anaknya mengalami terobosan hidup sehingga dapat menjadi orang sukses dan berhasil serta dapat dipakai Tuhan dengan dahsyat. Sungguh sangat disayangkan
dengan adanya orang percaya yang hanya rindu, ingin tapi tanpa mau sungguh-sungguh bangkit, bertindak dengan action dan bayar harga agar terobosan dapat terjadi dalam kehidupannya. Mereka hanya berangan-angan, bermimpi, namun tanpa tindakan nyata untuk dapat menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Apalagi terdapat sebagian orang yang berpikir, mungkin memang sudah demikianlah hidupku. Ya, istilah orang dulu berkata, ini nasibku. Aku dilahirkan hanya sebagai seorang yang biasa-biasa saja, ya, dan gagal terus. Aku tidak seperti si A, si B, si C yang beruntung daripada aku. Percuma saja jika aku berusaha lebih, toh ujung-ujungnya aku gagal juga. Tak mungkin ada terobosan, tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa. Jangan sampai kita berpikir sedemikian. Jangan sampai mengimani bahwa tidak mungkin ada terobosan, tidak mungkin ada perubahan hidup. Karena apa yang kita imani itu akan terjadi sesuai dengan iman kita. Kalau memang puas dengan hidup biasa-biasa saja, puas dengan hidup yang begitu-begitu saja, itu masalahnya di pilihan masing-masing. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena setiap kita berharga di matanya, setiap kita diciptakan Tuhan dengan suatu tujuan yang indah, baik dan mulia. Sejak semula manusia diciptakan, Tuhan memberikan otoritas untuk berkuasa atas berbagai ciptaan Tuhan yang lainnya. Bukan untuk berakhir gagal seperti tipuan iblis yang berusaha menjatuhkan iman manusia dari rancangan Tuhan yang begitu baik, begitu indah, dan begitu mulia. Tuhan telah merancangkan hidup kita secara luar biasa. Namun semuanya itu ditentukan oleh pilihan kita sendiri yang sering membatasi Tuhan untuk bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Ada pula orang yang menolak terobosan hanya karena sudah nyaman sehingga menolak perubahan sifat, karakter, dan gaya hidup karena merasa segala sesuatu sudah oke-oke saja kok. Ya, orang yang sedemikian dia kekeh mempertahankan paradigma sehingga menolak untuk menerobos segala tembok kungkungan yang selama ini membelenggunya hanya karena merasa terobosan tidak diperlukan lagi bagi hidupnya. Padahal terobosan merupakan turning point atau titik tolak perubahan. Ketika terobosan terjadi, maka perubahan hidup pun akan terjadi untuk mencerminkan pertumbuhan dan kedewasaan hidup seseorang. Mungkin selama ini kita tidak berminat dan tidak merasa perlu mengalami terobosan karena tidak mengerti alasan mengapa perlu terobosan. Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace kali ini yang akan membahas tema 3 alasan mengapa perlu terobosan. 3 alasan mengapa perlu terobosan. Yang pertama, mengerti setiap orang pasti ada hal yang perlu dan harus mengalami terobosan. Di segala zaman, khususnya zaman sekarang ini, banyak orang yang bermimpi tinggi, ingin ini dan itu, ingin sukses, ingin berhasil, apalagi dengan adanya bantuan teknologi, banyak peluang yang dulu tidak pernah ada dan tampaknya mustahil, namun kini justru sangat menjanjikan dan memberikan harapan. Sebut saja banyak profesi, pekerjaan, dan peluang bisnis baru yang berbasis teknologi seperti influencer, online commerce, dan lain sebagainya. Apalagi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja oleh orang yang mau mencoba dan membayar harga. Namun permasalahannya banyak manusia yang menginginkan sesuatu secara instan. Begitu mulai langsung pengennya booming, viral, dan berhasil secara seketika. Padahal untuk dapat mengalami hal sedemikian mungkin cuma 1 di antara sejuta. Sesungguhnya orang yang dapat bertahan dan berhasil adalah orang yang melakukan terobosan demi terobosan, berinovasi, berkreasi, sehingga apa yang ditekuninya tidak stagnan, melainkan dapat terus maju dan terus berkembang. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini,
Terobosan merupakan hal yang mutlak diperlukan setiap orang agar dapat terus berinovasi, terus mencoba hal yang baru. Bila menolak terobosan, kita sendiri yang akan tertinggal, bisnis pun akan meredup dan tertinggal. Kita bisa melihat begitu banyak bisnis, usaha, atau ruko yang dulunya rame, jaya, berhasil, namun kini sudah kian hari, kian sepi, bahkan ada yang mengalami kebangkrutan karena tidak berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan zaman. Seorang pemuda yang merasa tertekan karena bermasalah dengan ayahnya. Dia mendatangi pendetanya suatu hari untuk menceritakan pergumulan hidup yang dihadapi. Menurut pemuda tersebut, ayahnya kuno, keras kepala, otoriter, dan selalu memaksanya untuk melakukan pekerjaan yang tidak disukainya dan menyengsarakan karena setiap pagi setelah bangun tidur harus menumbuk kacang yang telah digoreng oleh sang ayah. Menurutnya, cara kerja jadul zaman dulu yang sedemikian itu sudah ketinggalan zaman. Padahal jika ayahnya mau melakukan terobosan, chopper atau grinder dapat dipakai untuk menggantikan pekerjaan tangan dalam menghancurkan kacang-kacang dengan mudah, cepat, dan hasilnya akan lebih baik dibanding dengan cara tradisional. Namun sang ayah tetap bersikuku dengan mindset dan paradigma dan cara yang kuno, tidak mau lakukan terobosan dengan menggunakan peralatan elektronik yang modern. Setelah dinasihati pendeta, ia kembali kepada ayahnya dan setiap pagi melakukan kegiatan rutinitas dengan terpaksa, yaitu melakukan pekerjaan menumpuk kacang, dan tidak lama kemudian ia datang kembali kepada Pak Pendetanya dan memberitahukan bahwa dirinya kini telah bebas dari kerja paksa karena ayahnya telah meninggal dunia dalam usia yang relatif muda dikarenakan tekanan darah tinggi. Ya, dari kasus di atas, kita dapat melihat betapa pentingnya sebuah terobosan. Sekiranya sang ayah mengerti dan mau melakukan terobosan, usahanya mungkin sudah lebih maju, berkembang, dapat keuntungan lebih banyak, dan kesehatan sang ayah pasti akan lebih terjaga karena tidak usah kerja keras dan emosinya akan lebih terkendali. Sang ayah tidak mau menerima terobosan, tidak mau lakukan terobosan. Dia bersikeras dengan mindset, paradigma, dan cara kuno dalam hal mengelola usahanya. Akhirnya ia rugi sendiri. Kesehatannya sangat terganggu dan usahanya terpaksa akhirnya tutup seiring dengan kematiannya yang mendadak terjadi. Kita harus berusaha melakukan terobosan dalam segala area kehidupan. Apalagi dalam kehidupan rohani, supaya kita dapat mencapai tujuan akhir menjadi serupa dengan Kristus. Jangan merasa hidup rohani pribadi kita sudah cukup mapan, memenuhi syarat hanya karena telah giat mengejar perkara-perkara rohani. Namun tanpa disadari, kita sering salah prioritas dan memberhalakan hal-hal lain di luar Tuhan. Bila kenyataan demikian terjadi, kita harus segera sadar dan kembali kepada fokus dan prioritas yang benar, yaitu Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala hikmat, pertolongan, dan hanya Tuhanlah yang tahu kemana kita harus melangkah. Langkah apa yang terbaik harus kita tempuh untuk dapat meraih keberhasilan dalam kehidupan ini. Kita sangat memerlukan terobosan khususnya sifat dan karakter yang buruk yang telah membelenggu hidup kita selama ini. Antara lain, malas, enggan berusaha, belum mulai sudah takut gagal duluan, tidak gigih, mudah menyerah, gampang bersungut-sungut, mengutuki diri, tidak bijak dalam mengelola keuangan, cuek, suka menunda-nunda, tidak mau belajar lebih, sering berontak, sulit dinasihati, sembrono, iri hati, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah sifat dan karakter buruk sebagai peninggalan dari manusia lama yang seharusnya sudah kita tanggalkan. Efesus pasal 4 ayat 21 hingga 24 mengatakan, "Karena kamu telah mendengar tentang Dia
dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dengan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kuasa untuk menjadi anak Tuhan, anak Allah. Sudah seharusnya kita menanggalkan manusia lama dengan segala sifat, karakter, dan hawa nafsunya yang menyesatkan, sehingga kita dapat diperbaharui di dalam Tuhan dan mengenakan manusia baru seturut dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Jangan ditipu iblis sehingga kita bisa berpikir bahwa segala karakter buruk itu memang merupakan bagian dari diri kita, sifat kita, lalu kita menuntut orang lain untuk dapat mengerti dan menerima kita apa adanya, padahal kita telah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yabes. Nama Yabes diberikan oleh ibunya karena ibunya menderita kesakitan ketika melahirkannya. Umumnya seorang ibu memberikan nama yang baik dan indah yang mengandung arti, makna, dan doa serta harapan bagi anaknya tersebut. Namun ibunya Yabes memberikan nama yang menyedihkan demi mengingat penderitaan dan kesakitan yang dialaminya ketika melahirkan Yabes. Sekalipun demikian, Yabes tidak merasa terbelenggu. Dia tidak merasa tertuduh, terkutuk oleh nama dengan artinya yang kurang baik itu. Sebaliknya, Yabes melakukan terobosan atas paradigma jalan pikiran yang salah, yang keliru, yang berusaha membelenggunya. Yabes berseru kepada Tuhan sebagai berikut. Tercatat dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Doa Yabes telah menjadi doa yang sangat populer, inspiratif, dan memotivasi kita untuk mengerti, mau melakukan terobosan agar tercapai kemajuan dan keberhasilan. Karena pada akhirnya ayat tersebut tercatat Allah mengabulkan permintaannya itu. Doa Yabes telah menjadi salah satu buku yang sangat disukai di dunia ini dan telah digubah menjadi sebuah lagu rohani yang telah menjadi berkat bagi banyak orang percaya. Bagaimana dengan kita? Maukah kita mengalami terobosan hidup seperti yang dialami Yabes? Mungkin saat ini banyak hal yang rasanya sulit untuk kita terobos. Banyak karakter yang sulit untuk ditinggalkan. Rasanya berat, tapi sesungguhnya tidak ada yang sulit bagi Tuhan yang senantiasa menyertai, menolong, dan memampukan kita dengan memberikan hikmat, kekuatan untuk bisa menerobos segala hal yang memang perlu diterobos. Mungkin Anda sulit memaafkan pasangan hidup, apalagi telah memiliki akar pahit yang telah mengakar sebegitu kuat dan dalam. Percayalah, Tuhan dapat memampukan Anda untuk melakukan terobosan, sehingga Anda bisa memaafkan dan mengampuni, serta mengasihi kembali pasangan hidup Anda, dan kehidupan rumah tangga Anda pun dapat dipulihkan, bahkan Anda sekeluarga dapat dipakai Tuhan dengan ajaib dan heran sebagai kesaksian bagi kemuliaan bagi namanya. Mungkin ada yang perlu terobosan dalam hal emosi yang tak terkendali, sering marah, dan kalau sekali marah semuanya akan habis dibanting, bahkan tidak takut untuk menghajar orang. Bila ada orang demikian, percayalah, jika Anda mau terobos, Tuhan pasti dapat menolong Anda dan Anda dapat mengendalikan kembali emosi Anda agar tidak mudah menjadi marah, bisa menghadapi segala situasi dengan kepala dingin, penuh kesabaran, dan penuh kasih. Kiranya kita semua rindu mengalami terobosan dalam hidup. Ketahuilah, terobosan akan menjadi mudah bila kita mengerti dan mau dan memerlukan terobosan itu sendiri. Ingat, pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bagi orang yang sungguh ada kemauan,
mau bertekad sungguh-sungguh, mau berusaha, berjuang, bayar harga, mau percaya bahwa dengan Tuhan dirinya bisa mengalami terobosan, maka terobosan pasti akan terjadi dan akan dialami dalam kehidupan mereka. Pada kesempatan ini, bagi mereka yang mau dan rindu untuk mengalami terobosan, izinkanlah Tuhan untuk menyentuh hatimu dan mengubahkannya menjadi yang baru. Izinkanlah Tuhan untuk membentuk kita supaya kita boleh menjadi hidup yang semakin indah, semakin menurut kehendak Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Apapun itu, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
Berikut adalah alasan kedua mengapa kita perlu terobosan, yaitu mengerti. Terobosan itu mendatangkan kebaikan untuk masa kini dan masa mendatang. Sejak pemuda, saya rindu dan berkomitmen untuk selalu ikut serta dalam mission trip gereja guna mengabarkan Injil ke berbagai daerah. Hal demikian saya tekuni terus hingga setelah menjadi seorang pengusaha pun saya ikut serta. Saya senang dan bahagia jika setiap kali mission trip dapat menjadi berkat dengan menjamu rombongan tim mission trip itu, dan pada umumnya mereka senang untuk dijamu makan, khususnya makanan seafood, baik itu namanya udang, kepiting, ikan, dan lain sebagainya. Ya, soalnya di daerah pasti lebih murah daripada di Jakarta. Beberapa kali mission trip saya menjamu mereka, namun saya sendiri hanya makan ayam goreng atau nasi goreng. Berhubung saya alergi dengan memakan seafood, kulitku bisa akan merasa gatal-gatal dan memerah. Suatu kali sebelum menjamu tim mission trip itu, saya tiba-tiba sadar dan berpikir, saya bisa menjamu mereka dan mereka bahagia makan seafood dengan nikmat, namun saya hanya bisa melihat mereka makan dan saya hanya bisa ngiler. Ya, mau begitu terus sampai kapan? Kenapa tidak beranikan diri dengan iman, terobos, makan saja? Lalu saya berdoa secara proklamir dalam nama Tuhan Yesus, saya mau terobos untuk makan seafood dan percaya tidak akan ada lagi alergi, tidak akan ada lagi efek sampingan seperti sebelumnya. Sekali saya mengerti dan mau mengalami terobosan, sungguh ajaib. Doaku dijawab Tuhan. Dan sejak hari itu hingga sekarang, saya telah mengalami terobosan dan bisa makan seafood dengan lahap, dengan nikmat, tanpa mengalami efek samping alergi lagi. Puji Tuhan. Ya, sungguh terobosan mendatangkan kebaikan, baik untuk masa kini maupun untuk masa depan kita. Harus disadari, sekalipun kita telah bertekad bulat mau melakukan terobosan, namun dalam kenyataan bisa saja menghadapi kesulitan, tantangan, tekanan yang cenderung menghambat, menghalangi kita untuk mengalami terobosan tersebut. Misalnya, ketika ingin terobos karakter agar bisa lebih sabar, tiba-tiba saja tantangan yang menguji atau menuntut kesabaran yang super ekstra membuat kita hampir tidak sanggup dan ingin menyerah. Mungkin juga terobosan dalam hal beribadah. Mau persiapkan diri dengan lebih baik, lebih awal, ya, agar bisa datang lebih cepat dan tidak pas-pasan apalagi terlambat. Namun ada saja hambatan terjadi. Tiba-tiba anak menangis, tiba-tiba ada hujan deras turun, jalanan macet, dan lain sebagainya. Ya, ketika mengalami hal-hal demikian, apa yang harus kita lakukan? Apakah lantas kita menyerah karena merasa gagal dan tidak mungkinlah untuk mengalami terobosan? Sikap yang benar adalah jangan menyerah. Harus tetap berjuang untuk dapat mengalami terobosan walaupun banyak godaan, rintangan, tantangan, situasi kondisi tidak memungkinkan. Kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin demi mengalami terobosan itu. Sebagai orang tua yang bijak, ketika mendapati anak kita mengalami kesulitan dalam hal pelajaran sekolah, spontan kita bisa merasa iba dan hati tergerak oleh belas kasihan, seolah-olah ngapain ini anak kita baru usia segini sudah harus menanggung beban berat terkait dengan pelajaran, tugas, dan PR begitu banyak. Apalagi pelajaran anak zaman sekarang berbeda jauh dengan yang kita hadapi dulu ketika kita bersekolah. Walaupun demikian, kita tetap akan mendorong anak kita untuk berjuang, berusaha sebaik mungkin karena kita tahu bahwa semuanya itu adalah baik untuk masa depannya. Tidaklah bijak bila kita menggantikan anak, menolong dia, lalu mengerjakan PR-nya. Karena tidak akan membuat mereka menjadi pintar. Tidak mendewasakan anak, malahan justru akan merusak karakter anak kita dan membuatnya tidak mengerti rasa tanggung jawab. Kita pun tidak akan membiarkan anak kita bolos pada hari ulangan karena ingin melatih dia
untuk bisa terobos, lakukan yang terbaik. Walaupun berat, tetap harus hadapi dan akhirnya anak kita dapat melewati semua itu juga. Letak masalah utamanya bukan soal nilai, melainkan pembentukan karakter yang mau berjuang dan pantang menyerah sampai pada akhirnya anak-anak kita bisa naik kelas, makin hari makin dapat mencerna pelajaran yang lebih dalam dan lebih kompleks, semakin pintar, semakin dewasa karakternya sambil mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja dan usaha di kemudian hari. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan pun tak lantas menghalau segala tantangan dan rintangan yang kita hadapi ketika ingin mengalami terobosan. Bukan karena Tuhan tega nian, jahat atau tidak peduli, tetapi justru baik dalam pandangan Tuhan jika kita mengalami proses, ditempa, dibentuk lebih lagi agar semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bila kita menyadari bahwa terobosan yang kita alami akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, maka kita akan berusaha, berjuang, rela bayar harga sampai beroleh terobosan. Yeremia pasal 18 ayat keempat hingga ayat ke-6 mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sesungguhnya hidup kita bagaikan tanah liat di tangan Tuhan. Ada kalanya hidup kita diputar-putar sebegitu rupa, ditarik-tarik, dipukul-pukul, dibanting, dibakar, semuanya tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Tapi kita tahu kesemuanya itu adalah proses yang harus dilalui oleh tanah liat yang tidak berharga agar dapat dibentuk menjadi bejana yang berharga, yang indah dan yang mulia. Tanpa mengalami proses terobosan, tanah liat akan tetap selamanya tanah liat. Mungkin nyaman, dia tidak harus mengalami ini, tidak harus mengalami itu, tetapi tidak akan mengalami perubahan yang berarti, tetap tidak seberapa berharga. Namun setelah melalui proses terobosan, tanah liat akan berubah wujud dan bentuk, berubah fungsi, nilai dan harganya, karena telah menjadi bejana yang telah dibentuk oleh sang penjunan. Terobosan hidup bisa identik dengan proses, tantangan, rintangan, bahkan penderitaan yang kita hadapi. Kesemuanya itu baik untuk kita karena membentuk kita menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, lebih serupa dengan Kristus. Semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita, baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan di masa yang akan datang. Semakin di tempat Tuhan, seharusnya kita semakin bersyukur karena Tuhan sendiri yang turun tangan agar kita dapat berhasil dan mengalami terobosan. Untuk membuat batangan besi yang bengkok menjadi lurus, prosesnya harus melalui pembakaran. Memang panas, sakit, tapi melalui proses demikian, batangan besi akan mudah untuk menjadi lurus kembali. Jangan menginginkan proses yang instan, karena yang instan belum tentu baik dan tepat. Batangan besi yang bengkok jika diluruskan paksa tanpa melalui proses pembakaran, batangan besi bukannya menjadi lurus, malahan akan menjadi patah. Ya, bukan Tuhan jahat, tetapi justru karena Tuhan terlalu baik, sehingga Dia tidak ingin melihat hidup kita berlalu dengan sia-sia, tidak berarti. Oleh karena itu, penting dan perlu kita mengalami terobosan hidup, karena terobosan akan mendatangkan kebaikan bagi kita, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah kepada Tuhan untuk mengubah dan membentuk hati kita menjadi yang baru seturut dengan kehendak Tuhan.
salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ya, tiba saatnya kita sampai kepada alasan yang ketiga. Mengapa kita perlu terobosan? Alasan ketiga, terobosan akan sangat berguna bagi diri kita sendiri maupun bisa menjadi berkat bagi banyak orang sehingga hidup kita akan lebih berarti dan lebih bernilai. Seorang bijak pernah berkeinginan mengubah dunia ini. Namun sekali ia menyadari akan keterbatasan diri, mengubah dunia merupakan hal yang mustahil baginya. Selanjutnya, ia memutuskan untuk mengubah bangsanya saja. Tetapi ketika mengikapi akan kemampuan diri yang terbatas, mengubah bangsanya seorang diri adalah hal yang tak mungkin. Lalu ia memutuskan untuk mengubah kota di mana ia tinggal dan mencari nafkah. Tetapi ia kembali menggelengkan kepala dan berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Kota ini terlalu besar untuk kuubah. Baiklah, aku mengubah keluargaku saja. Namun ia pun menundukkan kepala dan berkata, mana mungkin aku bisa mengubah keluargaku? Hanya Tuhanlah yang mampu melakukannya. Orang bijak itu terdiam sejenak dan akhirnya dia berkata, aku akan mengubah diriku sendiri. Aku sendiri yang mau melakukan terobosan bagi kehidupanku. Karena jika aku mengalami terobosan, keluargaku akan mengalami terobosan juga. Demikian juga kotaku, bangsaku, dan dunia ini. Sebagai orang percaya, sesungguhnya kita dipanggil Tuhan untuk dapat menjadi berkat dengan berperan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Artinya, sudah merupakan bagian dari panggilan dan tujuan hidup kita untuk menjalani sebuah kehidupan yang berdampak bagi banyak orang. Memberikan solusi, nilai, dan arti bagi hidup mereka. Oleh karena itu, kita harus mengambil keputusan, bertekad, berkomitmen untuk mau dan mengerti untuk melakukan terobosan. Kitalah yang harus terlebih dahulu mengalami terobosan agar perubahan yang positif atas hidup dan kehidupan seperti apa yang didamba-dambakan dapat menjadi nyata. Misalnya saja seseorang yang bertekad dan berani terobos rasa malasnya agar berkemauan untuk berjuang, belajar ekstra, bayar harga dalam merintis, mengelola usaha demi meraih keberhasilan di masa depan. Ketika menghadapi masalah,
tidak akan gampang menyerah, melainkan dia akan terus melakukan terobosan, terus belajar, terus berjuang, beradaptasi, berinovasi, sampai pada akhirnya usahanya pun dapat menjadi usaha yang maju, berkembang, dan sangat diberkati Tuhan. Ya, dengan keberhasilan yang tercapai, tidak hanya diri kita dan keluarga saja yang akan mengalami perubahan hidup, dari tadinya bukan siapa-siapa dapat menjadi keluarga yang diberkati dan keluarga yang terpandang. Dirinya pun dapat menjadi berkat dengan berkontribusi membuka lapangan pekerjaan melalui perusahaannya, menyukseskan banyak orang yang bekerja sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, dapat kita buktikan bahwa terobosan pada seseorang bisa berdampak kepada keluarga, masyarakat, kota, negara di mana kita berkehidupan di dalamnya. Ya, demikian juga orang tertentu yang melakukan terobosan dengan terlepas dari segala keterikatannya terhadap rokok, minuman keras, perjudian, dan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Dari hidupnya yang berantakan dan sangat hancur, sepertinya tidak berpengharapan lagi. Namun, oleh karena kasih karunia Tuhan, ia diselamatkan, dipulihkan, dan diubahkan Tuhan sampai berubah 180 derajat menjadi ciptaan baru, tertanam di dalam satu gereja, dan bahkan menjadi salah satu aktivis di dalam gereja, melayani Tuhan, dan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Oleh perubahan hidup yang sangat spektakuler itu, teman pergaulan lamanya sampai penasaran dan berkata, orang yang seperti dia, kok bisa berubah sampai demikian? Apa rahasianya? Oleh karena kesaksian perubahan hidupnya, satu persatu teman-temannya pun coba-coba datang ke gereja, sampai pada akhirnya ikut juga mereka diselamatkan, dipulihkan, diubahkan, dan kembali tertanam juga dengan baik dalam gereja dan melayani Tuhan dengan sungguh hati. Semuanya ini bermula dari satu orang yang mau terobosan, mau bertekad untuk berubah demi Tuhan, sampai akhirnya penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Dalam Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16 yang tidak asing lagi, di sana dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Tuhan Yesus tidak berkata, jadilah garam dunia atau jadilah terang dunia. Melainkan Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya garam dan terang dunia telah menjadi identitas diri kita. Sesungguhnya kita memang diciptakan Tuhan untuk dapat memberikan dampak bagi dunia. Namun harus waspada. Jangan sampai oleh karena sesuatu hal dan hal lain, atau karena pergumulan hidup, beban dan tanggungan hidup, apalagi pengaruh dunia ini, sehingga kita tidak mampu lagi menjalani dan memanifestasikan identitas diri kita sebagai garam dan terang di dalam dunia ini. Jangan sampai garam berubah dan menjadi tidak asin lagi, yang menandakan kehidupan yang homogenes, yang tidak ada bedanya lagi dengan kehidupan orang-orang duniawi. Jangan sampai terangmu menjadi tidak bersinar, sehingga tidak ada dampaknya lagi karena tertutup atau tersembunyi sampai kehilangan fungsi gunanya. Ada seorang pemuda Kristen, ia aktif, ia visioner, rajin, energik, selalu siap bekerja keras, dan ia pun berbakat dalam berbagai hal dan berbakat dalam entrepreneurship. Bermodalkan hasil kerja sebagai salesman, ia beranikan diri melakukan terobosan dengan beralih dari pekerjaannya untuk menggeluti usaha konveksi pakaian jadi. Usaha baru konveksi ini dikelolanya dengan baik sehingga berkembang dan berhasil. Ia sangat diberkati Tuhan karena selain dia rajin, tekun, bekerja keras, ia juga seorang yang mengasihi Tuhan dan tekun melayani Tuhan, serta setia memberi persembahan dalam berbagai bidang sesuai pimpinan Tuhan, dan setia pula dalam membayar persepuluhan.
Berhubung usaha konveksinya selalu kebanjiran order, ada ketidakseimbangan antara demand dan supply. Order selalu lebih banyak, sedangkan kapasitas produksi sangat terbatas. Dengan pertolongan Tuhan, ia berani mengadakan terobosan lagi dalam berbagai aspek demi pengembangan usaha konveksi tersebut. Mesin jahitnya yang model jadul diganti dengan mesin jahit yang modern, yang high speed. Sistem dan manajemen yang up to date diterapkan baik dalam bidang produksi, sumber daya manusia, administrasi, dan penataan keuangan serta penerapan inovasi dan strategi marketing yang terukur. Dalam waktu singkat, ia mendapat kepercayaan dari banyak pihak. Usahanya dapat berkembang sampai menjadi eksportir, membuka lapangan kerja bagi banyak karyawan, bahkan ia pun melakukan terobosan lagi dengan diversifikasi usahanya di berbagai bidang, baik yang terintegrasi maupun lini bisnis yang lain yang dapat berprospek tinggi. Dengan melakukan terobosan demi terobosan, ia berhasil menjadi pengusaha yang berhasil, pengusaha yang sukses dengan pengembangan usaha inti dan mendirikan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya, sehingga ia dapat semakin diberkati Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pengusaha muda ini sadar dirinya dan perusahaannya perlu terobosan, sehingga mudah baginya untuk melakukan terobosan terus-menerus. Tidak heran jika ia makin maju, berkembang, berhasil, dan diberkati Tuhan dengan amat sangat hingga dapat menjadi salur berkat secara berkesinambungan. Setiap kita harus menyadari, setiap kita harus mengerti dan mau melakukan terobosan. Maka terobosan pasti akan terjadi dan akan mudah terjadi dan akan sangat berguna bagi kehidupan kita secara sendiri, bahkan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kehidupan nyata, banyak manusia duniawi saja terus melakukan terobosan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya terlebih lagi perlu melakukan terobosan. Adalah bijak baik bagi kita untuk koreksi diri, agar dapat menemukan dan menyadari bagian mana dari hidup kita yang harus mengalami terobosan. Mungkin saja prinsip hidup yang keliru, paradigma hidup yang salah, prioritas hidup yang tidak tepat, gaya hidup yang serupa dengan orang dunia, dan lain sebagainya. Bila hidup tidak mengalami terobosan, pantas saja hidup kita sulit mengalami perubahan. Bila hidup tidak mengalami perubahan, artinya hidup kita sulit untuk bisa berdampak. Bila hidup tidak berdampak, hidup yang menjadi berkat hanya suatu impian kosong. Bila hidup tidak menjadi berkat, hidup yang berarti dan bernilai mustahil dapat tercapai. Bila hidup tidak berarti dan tidak bernilai, hidup duniawi yang fana membuat kita terbuai. Lakukanlah terobosan dalam segala aspek hidup yang sekiranya itu menjadi penghalang untuk sebuah perubahan, yang menjadi penghambat menuju keberhasilan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan hidup yang berkemenangan. Teruslah berjuang untuk mengalami terobosan selagi masih ada kesempatan. Jangan sia-siakan hidup kita yang hanya sekejap saja di dunia ini. Jalanilah dengan maksimal setiap detik waktu yang Tuhan percayakan dengan melakukan terobosan dan perubahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita telah mendengarkan uraian di atas yang Tuhan wahyukan kepada kami untuk sampaikan. 3 alasan mengapa perlu terobosan. Ya, yang pertama kita perlu terobosan karena pada diri kita pasti ada satu bagian yang harus mengalami terobosan, dan itu menjadi penghambat membuat kita stagnan atau macet, tidak bisa mengalami kemajuan dan keberhasilan. Yang kedua, ya, kalau kita mengalami terobosan, itu sangat berguna bagi hidup kita, baik untuk masa kini maupun untuk masa depan. Yang ketiga, kalau kita mengalami terobosan itu bukan hanya berguna bagi diri kita, bahkan membuat kita akan sangat menjadi dampak, bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan
semua ini akan membuat hidup kita semakin berarti dan semakin bernilai. Kiranya Tuhan menolong kita, dan mulai hari ini dan saat ini juga kita dambakan dan rindukan doa di hadapan Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh segera mengalami terobosan hidup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh dengan rahmat, kasih karunia, kemurahan. Engkau kenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami. Engkau tahu situasi dan kondisi yang kami sedang hadapi. Engkau tahu segala keaslian kami. Engkau tahu segala apa yang paling dalam di dalam kalbu kami. Engkau tahu kelemahan kami. Engkau pun tahu Tuhan apa yang selama ini menjadi penghalang untuk kemajuan dan keberhasilan yang seharusnya sudah kami capai. Karena itu Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh menemukannya oleh karena pencerahan daripada Roh Kudus-Mu, sehingga kami sadar bagian mana kami harus alami terobosan. Dan kami memohon kepadamu kasih karunia, dan Tuhan akan menolong kami untuk kami terobos semua yang harus kami terobos itu. Demikian juga Tuhan, kami sadar bahwa kami kalau mengalami terobosan itu baik untuk kami, untuk masa kini dan masa depan. Bahkan lebih dari itu, semua terobosan kalau terjadi akan membawa kami kepada perubahan hidup. Dan perubahan hidup akan membawa hidup kami semakin berdampak, dan kami akan betul-betul menjadi suatu kehidupan yang boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan hidup kami akan semakin berarti dan semakin bernilai. Tolong kami Tuhan, bukan sekedar mendengar, mengedapkan telinga dan pendengaran kami, tapi kami dengar lalu kami mau merenung kembali, dan kami mau mohon kasih karunia-Mu supaya kami mau ikuti apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami, dan kami mau untuk mengalami dan lakukan terobosan. Dengan demikian kami boleh mengalami suatu kemajuan, bahkan mengalami keberhasilan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terpuji nama-Mu. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi Allah, karena Engkau berjanji bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bila kami percaya kepadamu, bagi kami yang percaya tidak ada yang mustahil pula. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Tolong kami semua pemirsa, supaya kami semua tak satu pun yang ketinggalan untuk mengalami terobosan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, kita bersyukur Tuhan telah memimpin kita sekian hari, sekian lama, dan kita telah setia mengikuti acara All by Grace ini. Saat ini saya akan doa syafaat untuk Anda sekalian. Mari kita dengan satu hati, dengan penuh kerinduan, sambil kita ingat siapa yang perlu kita doakan, kita boleh bawa mereka di dalam doa. Ya, pertama saya mau mendoakan Anda yang sering terganggu, tidak bisa tidur, ya selalu tidurnya harus sudah hampir subuh, atau jam 3 atau jam 4. Hal demikian tidak baik buat kesehatanmu. Ya, dan Anda bisa terganggu pikiran maupun dalam segala organ tubuh, kesehatan akan sangat terganggu. Karena itu, mari datang kepada Tuhan, kita minta kasih karunia Tuhan, supaya Anda bisa tidur dengan nyenyak mulai saat ini. Ya, saya pernah diminta seseorang mendoakan istrinya yang sudah 3 malam di rumah sakit, tidak kunjung tidur, sehingga dia lemes, matanya sayu-sayu, tapi tidak bisa tidur-tidur. Lalu saat kami datang kepadanya, kami kabarkan Injil, kami sampaikan bahwa bagi Tuhan Yesus tidak mustahil. Bagi kita yang percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Anda percaya, kalau Anda didoakan dalam nama Yesus, Anda bisa tidur dengan pulas? Dia bilang, iya, dia percaya, walaupun ngantuk-ngantuk. Lalu kami mau berdoa bagi dia dengan pesan, tapi jangan lupa minta Tuhan bangunin ya. Diketawa, oke, sekarang kita doa. Ya, sekali doa, saya belum sebut amin pun, dia sudah ngorok. Dan esok harinya, dia bangun dengan segar,
setelah 3 malam tidak kunjung tidur. Karena itu, ya tidak mustahil bagi Tuhan. Saat ini, Anda tumpang tangan dua-dua di atas dadamu. Jangan jadikan itu sebagai suatu pola hidup, gaya hidup, dan kebiasaan hidup. Sadari, waktunya tidur, harus tidur. Jangan alasan susah tidur, tidak bisa tidur, banyak kerjaan, dan lain sebagainya. Mari kita doa, Tuhan bagi mereka yang terganggu, tidak bisa tidur. Tuhan, mari buka jalan. Apa sih yang terlalu besar, yang membebani hati dan jiwa mereka? Ya, pikiran, kekacauan, tekanan, pergumulan, atau segala beban-beban menindih di hati, sampai mereka terbawa pikir terus tidak bisa tidur, atau karena sesuatu gangguan, kami tidak mau peduli, apapun namanya, saat ini kami doakan. Saat dia percaya, malam ini adalah malam dia bisa tidur dengan pulas. Sampai besok pagi dia bangun pada waktu yang harus bangun, di waktu pagi hari, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang selama ini susah tidur, tidurnya sudah jam 2, jam 3, jam 4, sekarang tidur sebelum jam 11 pun sudah bisa tidur dengan nyenyak dan berkualitas. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima mujizat. Tuhan sembuhkan. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Anda yang ada benjolan di sebelah tangan kananmu, di telapak tangan di bagian depan. Saat ini kita doa, dan Anda saksikan sendiri. Anda tumpang tangan di atas benjolan tersebut. Di dalam nama Yesus, kami proklamirkan benjolan yang ada di tangan sebelah kanan, bagian telapak tangan bagian atasnya, saat ini benjolan itu hilang. Kempes dalam nama Yesus. Kempes dalam nama Yesus. Jadi sembuh. Jadi sembuh. Benjolannya hilang dalam nama Yesus. Saat ini juga Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, pendengaran sebelah kiri yang ada gangguan, sering mendengung suara angin dan lain sebagainya. Saat ini kau percaya suara bunyi, mendengung, suara angin sembuh saat ini. Tumpang tangan dengan jari telunjuk tangan kirimu dan engkau taruh di atas lubang telinga sebelah kirimu. Dalam nama Yesus, aku perintahkan dan aku proklamirkan dalam nama Yesus. Suara yang mendengung, suara desiran angin saat ini juga. Suara-suara bising yang mengganggu bagian kuping sebelah kiri. Berhenti saat ini. Berhenti dalam nama Yesus. Sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terakhir saya doakan untuk Anda yang mengalami gondokan tiroid. Ya, mau hipo atau hyper, terserah. Yang penting kita doa, tumpang tangan, dua-dua tanganmu di lehermu. Jangan lagi berkembang lebih lanjut. Dan tiroidnya Tuhan normalkan dengan cara yang ajaib, mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk gondokan tiroid. Dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan. Dia boleh segera normal. Ukuran daripada tiroidnya tidak akan lagi membawa efek sampai berefek pada mata dan sampai membengkak tambah besar dan efek-efek lainnya yang makin buruk. Dalam nama Yesus saat ini, tiroidnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Yesus sembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Jadi sembuh, kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Anda yang
dengan segala persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, dan segala masalah yang Anda hadapi. Mau doakan keluargamu, orang tuamu yang sakit, ataupun masalah-masalah lain, masalah keluarga dan lain-lain. Mari engkau sama-sama kita tumpang tangan dua-duanya di atas saudaramu sampai engkau sebutkan apa yang menjadi pergumulanmu. Kita doa dan kita terima mujizat dalam nama Yesus. Tuhan, kami yang percaya, kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami yang percaya, kami berkumpul lebih dari 2 orang, lebih dari 3 orang. Engkau janjikan kalau kami sepakat minta, Tuhan engkau jawab doa kami. Karena itu Tuhan kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Segala pergumulan-pergumulan yang dialami oleh semua anak-anakmu, baik itu pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, ekonomi, sakit penyakit, atau pergumulan untuk orang tua mereka yang sedang sakit, sedang opnam, atau sedang harus mengalami pemulihan karena setelah operasi dan lain sebagainya. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan satu persatu, Tuhan bukakan jalan, Tuhan sendiri akan berikan solusi yang terbaik bagi segala permasalahan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, kami terima mujizat di dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang melakukan mujizat bagi kami sekalian yang percaya. Kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan akhirnya Tuhan, kami mau akhiri acara program All by Grace kali ini, dan kami siap untuk mengikuti All by Grace yang akan datang di minggu depan. Tuhan berkati semua yang ikuti acara ini dengan sepenuh hati. Mari semua anak Tuhan, semua pemirsa yang berbahagia, bukakan tanganmu, bukakan hatimu, terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dengan kemurahannya dan perlindungan yang luar biasa, dan juga kuasa Roh Kudus yang senantiasa akan membawamu masuk ke dalam alam supernatural, mengalami mujizat yang mewarnai kehidupanmu. Ini semua akan menjadi berkat bagimu, mewarnai kehidupanmu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya, kami diberkati. Dalam nama Yesus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Dengan demikian, kita akhiri program All by Grace kali ini. Sampai jumpa di Jumat depan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.